Halo semuanya, kembali lagi di part keempat tentang perjalanan saya dari Denpasar menuju ke kota Surabaya. Perjalanan kali ini saya mulai dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan rencananya saya akan naik bis kelas ekonomi dari Banyuwangi ke kota Surabaya. Tapi karena ini malam hari, jadi saya sedikit ragu nih, apakah ada bis yang berangkat dari Banyuwangi menuju ke Surabaya malam ini. Nah, untuk mengetahui hal itu, jadi saya putuskan untuk menuju ke sebuah terminal yang lokasinya tidak jauh dari Pelabuhan Ketapang ini. Kalau saya lihat dari Google Maps tadi, jaraknya sekitar 2,6 km. Terminal itu adalah Terminal Sri Tanjung, teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya tadi barusan makan nasi goreng sama es teh habis 20.000. Lumayan sih, nasi gorengnya mantep tuh. Nah, ini setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya jalan kaki aja deh menuju ke Terminal Sri Tanjungnya. Kalau dia mau ngomong jaraknya ya lumayan jauh, kurang lebih sekitar 2,7 km teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita olahraga lagi tengah malam ini. Saat ini pukul menunjukkan 23 lebih 45 menit teman-teman. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah jalur yang menghubungkan daerah tapal kuda seperti Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo. Ya di sini nih teman-teman. Kalau ke arah sana ke arah Situbondo, kalau ke arah sana itu ke arah Banyuwangi kota, Jember gitu. Kita sambil jalan kaki gini bisa sambil ngeliatin bis-bis malam yang baru sampai Banyuwangi. Madukismo cuy. Setiawan, woi mantap. Tadi barusan kita melihat ada dua bis tuh, Madukismo sama Setiawan. Madukismo dia dari Tangerang ke Denpasar, sedangkan kalau Setiawan itu dia dari Madura ke Denpasar. Nah, di sebelah kita ini ada masjid besar nih, Masjid Uswatun Hasanah. Ini kayaknya bisa dibuat tempat istirahat deh. Ya sekedar duduk-duduk gitu. Cuman nanggung sih. Ini bentar lagi kita nyampe kok di terminal. 500 meter lagi kita sampai nih. Oke, kita lanjut terus. Wih, bener-bener sepi banget ya asli. Ramainya itu di sekitar pelabuhan sama stasiun Ketapang. Kalau sudah nyampe daerah sini, wes sepi. Kendaraan-kendaraan itu juga melajunya kenceng-kenceng di sini. Tuh. Yo, semangat-semangat yo, 500 meter lagi yo. Setelah jalan kaki kurang lebih sekitar 25 menit dari Pelabuhan Ketapang, akhirnya saya sampai juga di Terminal Sri Tanjung. Dan situasinya terminal ini sangat sepi banget. Alhasil saya kebingungan mencari informasi keberangkatan bis pada malam ini. Tapi untungnya di sekitar terminal itu ada beberapa warung-warung yang masih buka. Jadi saya putuskan untuk mencari informasi di warung tersebut. Dan setelah saya tahu, ternyata tidak ada bis yang berangkat malam ini. Jadi mau nggak mau, saya harus nunggu di terminal ini sampai nanti pagi. Karena katanya akan ada bis yang berangkat dari Terminal Sri Tanjung ini menuju langsung ke kota Surabaya pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Ya mau nggak mau ya nunggu. Kita istirahat dulu aja deh di sini. Sekarang jam 12:30 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi kalau kita nunggu sampai jam 4 ya berarti
2, 3, 4. Kita nunggu 3 jam lagi. Ya wis lah. Kita di Terminal Sri Tanjung ini, teman-teman. Ini sekarang udah hampir jam 4 ya, tapi masih belum ada tanda-tanda bis yang datang nih. Sebenarnya jadwal bis dari sini tuh jam berapa sih? Itu katanya sih kemarin jam 1 ada yang datang, tapi kok nggak ada gitu loh. Jadi kita semua ini pada nungguin nih penumpang-penumpang yang ingin ke arah Situbondo itu pada lagi nungguin bis di Terminal Sri Tanjung ini. Oke teman-teman, jadi sepertinya saya naik bis yang ini aja deh, karena saya melihat waktunya yang sudah semakin mepet ya. Kalau jam 7 sih kesiangan kalau naik Minto ke Situbondo. Jadi mendingan saya langsung pulang ke Surabaya aja. Nanti aja kapan-kapan kita akan naik Minto teman-teman ke sini lagi. Nah, jadi sebentar lagi saya akan naik laju dari Terminal Sri Tanjung, Banyuwangi. Jam 6:08 berangkat cuy, meninggalkan Terminal Sri Tanjung. Nah, kesan pertama waktu naik bis ini itu apa ya? Seperti rasanya kita itu dibawa kembali ke tahun 70-an. Karena situasi interiornya dan sekelilingnya itu benar-benar masih jadul banget menurut saya. Seperti bis-bis pada zaman tahun 70-an teman-teman. Asli deh, bikin kangen. Jadi vibes-nya itu kayak apa ya? Kayak orang habis pulang dari rantauan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bentuk fisik tiketnya teman-teman. Jadi harganya 100.000 ya, dari Banyuwangi sampai ke Surabaya Bungurasi. Nih tiket dari bis laju ekonomi.
Nah, saat ini kita sedang melewati kawasan Taman Nasional Baluran, yang saya yakin kalian semuanya udah nggak asing lagi dengan daerah yang satu ini ya. Oke, jadi Taman Nasional Baluran ini merupakan jalan yang menghubungkan dua kabupaten teman-teman, yaitu Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Situbondo. Untuk panjang dari jalan Taman Nasional Baluran ini kurang lebih sekitar 27 km dengan kontur aspal yang bisa dibilang cukup mulus ya. Cuman memang ada beberapa titik yang bergelombang gitu. Nah, kalau pagi-pagi seperti ini kita masih bisa melihat pemandangan pohon jati yang ada di kanan dan kiri kita. Cuman kalau udah masuk sore ke malam itu loh seret teman-teman. Yang bikin kondisi jalan ini menjadi mencekam adalah kegelapannya ya. Jadi makanya beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Situbondo itu sudah memasangi lampu-lampu penerangan jalan di beberapa titik lokasi dari Taman Nasional Baluran ini. Ya, harapannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan setidaknya kalau misalkan kita lewat di Taman Nasional Baluran saat ini, kondisi jalannya udah nggak gelap-gelap banget gitu.
Pukul 8:12 waktu Indonesia Barat, perjalanan bis laju yang saya tumpangi saat ini sudah tiba di Terminal Situbondo. Dan tadi saya sempat tanya sama krunya, katanya kita berhenti di sini cukup lama ya, sekitar 40 menitan. Jadi kita yang sebagai penumpang ini diberikan kesempatan untuk sarapan pagi. Nah, ngomong-ngomong soal Terminal Situbondo ini, jam operasionalnya 24 jam ya, dan melayani keberangkatan jarak dekat maupun jarak jauh. Ya, meskipun tidak semua bis malam itu berhenti di terminal ini. Dan kalau menurut pengamatan saya, suasana dari Terminal Situbondo ini cukup aman teman-teman, karena tidak banyak calo. Juga kalau misalkan kalian itu baru sampai di Terminal Situbondo tengah malam, kalian nggak perlu khawatir ya, karena di sini pusat informasinya itu cukup jelas. Serta di sekitar terminal itu banyak sekali warung-warung yang buka selama 24 jam. Oke, jadi kita makan dulu deh teman-teman, karena bis kita masih berhenti cukup lama di Terminal Situbondo ini. Oke, jadi saya pengen makan di depan nih, warung Bu Rati buat sarapan. Makan apa ya? Bakso, rawon. Rawon aja deh, Bu. Rawon ada, Bu? Oke. Minumnya teh hangat ya, Bu ya. Amit, nggih, Bu. Kita sarapan rawon dulu di warung Bu Rati, persis di depannya Terminal Situbondo nih. Mantap, makan rawon dulu teman-teman. Nah, kerupuk kayaknya boleh nih. Untuk rasa makanannya enak, tehnya juga enak. Tadi saya makan nasi rawon habis 23.000. Setelah berhenti selama 40 menit di Terminal Situbondo, akhirnya bis laju yang saya naiki kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Surabaya.
下的，咱们那个图形哦。Ada dengan tiga toh. Aku mau tanggal orang palang-palang komentarin apa? Teman-teman, jadi kita overbis ya dari Probolinggo ini menuju ke Surabaya. Oke, baru tahu saya. Nah, ini dia. Jadi ceritanya itu saya kan tidur pules, terus tiba-tiba saya itu dibangunin sama bapak-bapak yang duduk di sebelah saya. Mas, turun mas, mau ke Surabaya kan? Nah ini pindah bis nih. Ya saya ya ngikutin aja, pokoknya yang penting bisa sampai ke Surabaya gitu aja. Jadi seketika itu saya langsung turun dan oper bis. Terus begitu saya naik di bis ini, jauh terasa kontras berbeda ya dengan bis yang saya naiki sebelumnya. Kali ini bisnya lebih sangar. Banyak sekali ornamen-ornamen yang menghiasi bis ini, termasuk yang mencolok itu bagian kaca depannya ada tameng tuh. Kira-kira buat apa ya? Mungkin biar nggak dilemparin orang kali ya pas bis ini ngebut. Soalnya sih saya dengar-dengar ya, katanya orang-orang yang di sekitar Pantura ini kereng-kereng alias galak-galak. Jadi begitu lihat bis yang ngebut melawan arah biasanya langsung dilemparin batu. Ngeri juga sih. Oh iya, nggak cuma bis aja, krunya menurut saya di sini juga muda-muda ya. Mulai dari kernetnya sampai supirnya. Mungkin kira-kira umur mereka sekitar 20-an. Unik sih. Untuk tiketnya ini udah nggak bayar lagi ya, alias gratis. Jadi yang penting fisik tiketnya nggak hilang aja. Nanti kernetnya itu nandain dengan tulisan OP atau oper gitu. Tidak terasa beberapa jam kemudian akhirnya kita tiba di kota Pasuruan. Dan ini sepertinya kita berhenti persis di depannya garasi bis Laju, teman-teman. Untuk apa saya juga kurang tahu. Oke, kayaknya kita ngeban deh. Oh iya, ngeban. Nih kita ngeban teman-teman di garasinya Laju. Garasi ini Laju nggih Mas? Oke, nah, yang ada di Pasuruan. Wah, ini dia bis yang barusan kita naiki ya, karena tadi sempat oper di daerah Probolinggo. Habis kami masuk tol nih di gerbang tol Pasuruan.
Akhirnya perjalanan bis laju yang saya tumpangi sebentar lagi akan tiba di Terminal Purabaya Bungurasih sebagai tujuan akhir. Dan selama perjalanan saya merasa sangat nyaman dengan bis ini ya. Tidak ada hal yang aneh-aneh ya selama di jalan tadi. Kalau sebelumnya ada yang pernah bilang ke saya bahwa kru dari bis laju itu banyak mafianya, tapi mungkin saya kali ini beruntung ya, karena kenyataannya di lapangan saya tidak menjumpai hal-hal yang janggal. Bahkan kalau menurut saya, untuk tiket dengan harga 100.000 dari Banyuwangi ke Surabaya itu masih sangat wajar ya. Tadi kita juga sempat melewati gerbang tol Pasuruan hingga sampai Surabaya ini teman-teman. Jadi kesimpulannya, naik bis laju yang kelas ekonomi dari Banyuwangi ke Surabaya atau sebaliknya, ya menurut saya worth it saja ya. Dan kalau dibahas dari segi waktu tempuh dari Banyuwangi ke Surabaya memakan waktu 9 jam. Menurut saya waktu 9 jam itu masih bisa dibilang wajar sih, karena kan ini juga termasuk bis Bumel yang juga sering menurunkan atau menaikkan penumpang dari pinggir jalan. Tadi kita juga sempat berhenti di 3 terminal berbeda, yaitu Terminal Situbondo, Terminal Besuki, dan Terminal Pasuruan teman-teman. Oke, jadi sampai situ dulu trip report dari bis ekonomi laju yang sudah saya naiki. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video perjalanan saya berikutnya.